Halo para sahabatku, semoga tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, Arif Menanam akan membahas bagaimana cara menanam jambu kristal. Tapi kami tidak bosan untuk meminta dukungan Anda bagi yang belum subscribe. Dengan cara menekan tombol subscribe, karena subscribe itu adalah gratis atau tidak ada ruginya. Supaya kami lebih semangat lagi dan channel ini terus bertahan dan berkembang. Tips budidaya jambu kristal agar tumbuh sehat dan cepat berbuah. Jambu biji sekarang mulai sulit ditemui, buah ini sekarang mulai jarang diminati lagi oleh masyarakat. Beberapa alasan dibalik kurang diminatinya buah jambu biji ini adalah karena tekstur buahnya yang keras, rasanya sepat, dan memiliki banyak biji yang membuatnya susah untuk dinikmati. Jambu biji biasanya dikonsumsi untuk dijadikan rujak untuk menambah rasanya agar tidak sepat. Padahal jambu biji mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat seperti vitamin C, vitamin A, antioksidan, serta kalium. Manfaat mengkonsumsi buah jambu untuk kesehatan tubuh antara lain mencegah serangan kanker dan radikal bebas karena kandungan antioksidan yang tinggi, memperlancar saluran pencernaan. Selain itu daun jambu biji dapat menjadi obat untuk diare, meningkatkan sistem ketahanan tubuh, baik untuk kesehatan mata, menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Di balik penurunan minat masyarakat terhadap buah jambu belakangan ini ternyata ada satu varietas jambu yang sangat digemari oleh masyarakat bahkan dijual di supermarket. Varietas tersebut adalah jambu kristal. Tanaman ini dikatakan merupakan hasil perubahan genetika dari jambu muang taipa yang dibudidayakan di negara Taiwan. Disebut jambu kristal karena daging buahnya berwarna putih bersih dan jernih seperti kristal. Keunggulan utamanya adalah jambu kristal ini bijinya sedikit dan hampir tidak ada. Biji dalam buah jambu kristal ini hanya mencapai 3% saja dari persentase buah total, dibandingkan dengan jambu biji biasa yang bijinya dapat mencapai 70%. Tentu saja membuat jambu kristal ini lebih nikmat untuk dikonsumsi. Jambu ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan jambu biji lainnya, yaitu rasanya yang sangat manis, daging buahnya tebal, tekstur daging buahnya renyah, dan tidak keras, rajin berbuah sepanjang tahun, buahnya cukup besar, memiliki lapisan lilin yang lebih tebal sehingga tidak mudah busuk dan tahan disimpan lebih lama. Jambu kristal ini sudah mulai banyak dilirik petani untuk dibudidayakan karena keuntungan yang didapat sangat menggiurkan. Bagi Anda yang berminat untuk mulai membudidayakan jambu kristal ini, baik yang ditujukan untuk komersial ataupun sekedar untuk hobi, dapat mengikuti langkah-langkah penanaman dan perawatan berikut ini agar tanaman jambu kristal Anda dapat tumbuh dan menghasilkan buah secara maksimal. Syarat tumbuh. Jambu biji adalah salah satu tanaman perdu yang memiliki habitat di iklim tropis seperti di Indonesia. Tanaman jambu kristal tumbuh optimal pada lahan dengan ketinggian 50.000 mdpl dengan suhu harian rata 15O34 OC. Tumbuh subur jika daerah pertanaman memiliki intensitas curah hujan berkisar antara 1000 sampai 3800 mm, tahun dengan kelembapan udara 70% sampai 90%. Tanaman ini menyukai tanah dengan tekstur liat yang memiliki sedikit pasir dan memiliki pH tanah antara 4,5–8,2. Pemilihan bibit. Bibit jambu kristal yang bagus untuk ditanam adalah bibit yang berasal dari perbanyakan vegetatif seperti okulasi maupun cangkok karena kualitas tanaman akan sama dengan induknya dan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan bibit dari biji. Bibit yang digunakan harus bibit yang sehat, bebas dari serangan hama dan penyakit, berdaun rimbun dengan daun berwarna hijau segar dan tidak kerdil. Pilih bibit dengan tinggi antara 50 sampai 100 cm. Penanaman. Jambu kristal dapat ditanam langsung di dalam lahan atau jika Anda tidak memiliki lahan yang luas atau ingin melakukan efisiensi untuk pemberian nutrisi dan air, Anda dapat menanam jambu kristal pada pot atau planter bak. Untuk penanaman di lahan secara langsung, atur jarak tanam dengan ukuran antar baris 3–4 meter dengan jarak antar tanaman 2,736 meter. Buat lubang tanam 2 minggu sebelum tanam dengan ukuran 50x50x50 cm. Biarkan lubang terkena sinar matahari langsung sekitar 7 hari. Setelah itu masukkan pupuk kandang hingga sepertiga lubang dan tutup dengan tanah sedikit dan sirami sedikit untuk persiapan tanam. Biarkan selama 3–4 hari baru lubang dapat ditanami dengan jambu kristal. Setelah ditanam sirami dengan air hingga lembab. Untuk penanaman dalam pot atau planter bak, sebaiknya menggunakan pot atau planter bak dengan diameter 50–65 cm.
Pastikan pot memiliki lubang di bawahnya agar drainase lancar. Isi bagian dasar planter bak dengan batu kerikil atau batu bata sedikit, kemudian isi dengan tanah hingga sepertiga bagian. Masukkan bibit ke dalam pot, kemudian sobek polybag bawaan secara hati-hati. Setelah itu masukkan pupuk kompos hingga setengah bagian, baru timbun lagi dengan tanah. Setelah selesai, sirami tanah hingga lembab. Perawatan yang perlu dilakukan pertama kali adalah penyiraman. Jambu kristal sebaiknya disiram 1 kali sehari, pagi atau sore hari, hingga tanah di sekitar perakaran lembab. Jika memasuki musim hujan, penyiraman dapat dihentikan, dan dilakukan penyiraman kembali jika sudah tidak mendapat hujan selama kurang lebih 3 hari. Pembersihan gulma atau penyiangan dilakukan setiap 1-2 bulan sekali. Penyiangan dilakukan menggunakan cangkul untuk mempercepat kerja dan juga lebih efisien karena dapat sekaligus melakukan pembubunan. Buang gulma. Gulma hasil penyiangan keluar dari areal pertanaman. Jika Anda hanya memiliki sedikit tanaman dan ditanam dalam pot, bersihkan gulma atau rumput setiap Anda melihat ada yang tumbuh. Pemangkasan dilakukan agar batang dan daun tumbuh merata, tidak saling bertumpukan dan semua daun bisa berasimilasi. Usahakan tinggi pohon maksimal 2 meter agar mempermudah pada tahap pembungkusan buah. Jambu kristal dapat berbuah dalam 1 tahun, tetapi untuk menjaga pertumbuhan, maka pada tahun pertama pohon tidak boleh berbuah. Jika Anda menanam jambu kristal untuk dibudidayakan secara komersial, sebaiknya Anda membuang semua bunga yang muncul pada tahun pertama. Pilih 3-4 cabang yang baik untuk dijadikan batang utama. Batang yang akan dijadikan batang utama dijaga agar jangan sampai berbuah supaya bentuknya tidak bengkok. Tinggi batang utama sebaiknya 40-50 cm dan semua cabang harus terpisah. Meninggikan percabangan pada lokasi yang mudah tergenang air, karena jika batang terlalu rendah dan buah tersentuh tanah akan mudah terserang penyakit. Jika batang utama terbentuk, pangkaslah supaya bisa tumbuh cabang sekunder, subcabang. Pangkas cabang yang terlalu panjang, terlalu padat, terlalu kering, berpenyakit, serta dekat dengan tanah. Hal tersebut dilakukan agar dasar dari pohon terbentuk bagus, sehingga mudah dalam perawatan. Perawatan yang perlu dilakukan pertama kali adalah penyiraman. Jambu kristal sebaiknya disiram 1 kali sehari, pagi atau sore hari, hingga tanah di sekitar perakaran lembab. Jika memasuki musim hujan, penyiraman dapat dihentikan, dan dilakukan penyiraman kembali jika sudah tidak mendapat hujan selama kurang lebih 3 hari. Pembersihan gulma atau penyiangan dilakukan setiap 1-2 bulan sekali. Penyiangan dilakukan menggunakan cangkul untuk mempercepat kerja dan juga lebih efisien karena dapat sekaligus melakukan pembubunan. Buang gulma. Gulma hasil penyiangan keluar dari areal pertanaman. Jika Anda hanya memiliki sedikit tanaman dan ditanam dalam pot, bersihkan gulma atau rumput setiap Anda melihat ada yang tumbuh. Pemangkasan dilakukan agar batang dan daun tumbuh merata, tidak saling bertumpukan dan semua daun bisa berasimilasi. Usahakan tinggi pohon maksimal 2 meter agar mempermudah pada tahap pembungkusan buah. Jambu kristal dapat berbuah dalam 1 tahun, tetapi untuk menjaga pertumbuhan, maka pada tahun pertama pohon tidak boleh berbuah. Jika Anda menanam jambu kristal untuk dibudidayakan secara komersial, sebaiknya Anda membuang semua bunga yang muncul pada tahun pertama. Pilih 3-4 cabang yang baik untuk dijadikan batang utama. Batang yang akan dijadikan batang utama dijaga agar jangan sampai berbuah supaya bentuknya tidak bengkok. Tinggi batang utama sebaiknya 40-50 cm dan semua cabang harus terpisah. Meninggikan percabangan pada lokasi yang mudah tergenang air, karena jika batang terlalu rendah dan buah tersentuh tanah akan mudah terserang penyakit. Jika batang utama terbentuk, pangkaslah supaya bisa tumbuh cabang sekunder, subcabang. Pangkas cabang yang terlalu panjang, terlalu padat, terlalu kering, berpenyakit, serta dekat dengan tanah. Hal tersebut dilakukan agar dasar dari pohon terbentuk bagus, sehingga mudah dalam perawatan. Pemupukan pada tanaman umur 0-1 tahun, bibit diberikan pada setiap pohon dengan campuran 40 kg pupuk kandang, 50 kg TSP, 100 gram urea dan 20 gram ZK dengan cara ditaburkan di sekeliling pohon atau dengan jalan menggali di sekeliling pohon sedalam 30 cm dan lebar antara 40-50 cm. Pada tanaman umur 1-3 tahun, pemupukan dilakukan dengan NPK 250 gram pohon, dan TSP 250 gram pohon, dan seterusnya. Cara seperti ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan TSP dan NPK dengan takaran yang sama.
Pada tanaman umur 3 tahun ke atas, kalau pertumbuhan tanaman kurang sempurna, terutama terlihat pada pertumbuhan tunas hasil pemangkasan ranting, berarti selain TSP dan NPK dengan ukuran yang sama tanaman memerlukan tambahan pupuk kandang atau pupuk kompos. Prapanen. Jambu kristal setelah muncul buah perlu dilakukan penjarangan buah dan pembungkusan untuk memaksimalkan hasil panen dan menghindari serangan hama seperti lalat buah. Prinsip penjarangan buah jambu kristal adalah: buah yang tumbuh di pohon akan tergantung pada kondisi pohon tersebut. Buah yang terlalu banyak akan tumbuh kecil, kulit mengkilap, dan mutu jelek. Prinsipnya setiap cabang hanya ada 1-2 buah saja, pada cabang yang kurus atau pendek tidak boleh ada buahnya. Buang buah yang kecil, menghadap ke atas, berbentuk tidak bagus, terluka atau terkena penyakit, dan cabang yang terlalu banyak buahnya. Pembungkusan dilakukan pada buah kecil yang sudah tidak mudah rontok, kira-kira diameter 2,53 cm. Jika buah terlalu kecil maka sesudah dibungkus akan mudah rontok, jika terlalu besar akan mudah terserang hama ulat kecuali dibungkus dengan kantong kertas khusus, spon net pembungkus buah, dan lapisi dengan plastik yang ujungnya diberi lubang. Ada 2 cara pembungkusan. 1. Mengikat kantong plastik di cabang buah berada. Cara ini lebih cepat dan lebih mudah, buah tidak mudah jatuh karena angin kencang. 2. Mengikat kantong plastik di tangkai daun. Cara ini kerjanya sedikit lambat tetapi lebih mudah untuk pemetikan buah. Mulut kantong plastik harus diikat rapat supaya ulat tidak bisa masuk. Jika sulit mendapatkan kantong plastik khusus, bisa menggunakan kertas, tetapi ada kelemahannya yaitu sulit dalam menentukan kemasakan buah dan ulat juga lebih mudah masuk. Pemanenan. Panen sebaiknya dilakukan di pagi hari, dan hindari panen sore hari. Hal ini dilakukan karena pada pagi hari dapat melihat dengan jelas warna buah. Apabila matahari terlalu panas, maka dapat mempengaruhi penilaian warna buah. Buah yang dipetik jangan sampai terluka atau terkena sinar matahari langsung karena dapat menurunkan mutu buah. Pada saat pengangkutan buah harus ditata rapi dan setiap tumpukan diberi alas kertas agar tidak terjadi gesekan antar buah yang dapat menimbulkan memar yang bisa menyebabkan busuk. Demikian tips budidaya